semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kali ini kita akan ngomongin penjara dari yang paling kejam sampai yang aku anggap lagi di neraka ya guys. Jadi tanpa berlama-lama lagi, hai, aku Jenny dari Calon Sarjana. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga ya kalau teman-teman suka videonya. Nomor 10. Antanimora Prison. Rumahnya banyak kotoran dan gak terawat aja, bisa dibilang udah gak layak untuk ditinggalin ya. Tapi seperti itulah keadaan di Antanimora Prison ini guys. Tempat yang harusnya tuh ditinggalin sama 800 tahanan aja, tapi dipaksain jadi 4.000 orang. Akibatnya apa sih? Kuman makin bebas berkembang biak di sini, kecoa di mana-mana, tikus ataupun kutu aja nih ya pernah menggigit narapidananya dan menyebarkan virusnya ke mereka-mereka semua. Mana dari jam 5 sore udah harus masuk sel dan berjajar kayak ikan pepes begini lagi? Terus toiletnya juga nggak ada pintunya ya. Kebayangkan betapa pengap dan juga bau ruangannya? Udah gitu, kalau mau balik badan juga nggak bisa seenaknya ya guys. Mesti bareng-bareng diarahin sama yang paling ujung. Emang kelihatannya nggak enak, tapi faktanya mereka tuh lebih milih gini daripada harus diisolasi kalau melakukan masalah loh. Soalnya ketika udah diasingkan, maka kalian bakal ditahan di ruangan yang disebut hellhole di mana penuh kotoran manusia, bangkai tikus, dan juga sampah. Dan virus-virus ini juga jadi alasan utama mengapa angka kematian dari para tahanan di sana tuh cukup tinggi. Nomor 9. San Quentin State Prison. Di Amerika kan banyak banget tuh ya guys cerita-cerita tentang kriminalitas terkenal dan juga segudang teror mengerikan lainnya. Nah ternyata San Quentin State Prison inilah yang menjadi tempat untuk nahan orang-orang modelan begini loh. Masuk ke sini emang gak kayak sebelumnya, yang macam pepes dan juga banyak bakteri ya. Tapi jangan harap hidupnya bakal tenang karena begitu udah masuk, suasananya tuh udah kayak medan perang deh. Kalian harus bikin geng biar bisa bertahan hidup karena begitulah sistemnya bekerja. Tell me what you're doing over here. You're just relaxing. We're the white guys. Are you the white gang? That's right. Yeah. Kalau nekat berdiri sendiri, jangan harap bisa selamat meski cuma 1 hari aja ya. Bahkan sejarahnya nih ya, penjara itu juga punya hukuman buat narapidananya loh. Contohnya yang dieksekusi hukum gantung ada sekitar 215 tahanan. Terus pemusnahan massal di kamar gas bisa sampai 186 orang meninggal, sementara 11 orang lainnya dieksekusi memakai suntikan mematikan. Akibatnya ya, orang normal juga pada nggak kuat lama-lama di sini dan nggak sedikit yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada harus menunggu eksekusi oleh alam. Nomor 8. Diyarbakir Prison. Di penjara emang gak ada enak-enaknya ya. Tapi kalau disuruh milih nih, kalian mending nunggu dieksekusi apa dapat penyiksaan fisik serta psikologis setiap hari macam di Diyarbakir Prison ini. Penjara di Turki ini pokoknya dikenal sebagai salah satu penjara paling kejam yang ada di dunia. Sejak tahun 1980-an banyak laporan tentang penyiksaan dan juga perlakuan buruk terhadap para tahanan yang ada di sana loh. Lebih dari 100 tahanan bahkan meninggal karena kekerasan ini. Nah, beberapa bentuk penyiksaan yang pernah terjadi di penjara ini juga gila-gila. Contohnya, para tahanan suka dipukuli, dilucuti pakaiannya, disemprot air tekanan tinggi, dikurung sendirian berhari-hari, dibiarkan kelaparan, digantung, bahkan disetrum dan juga dicabut kuku atau giginya. Nah, kalau masih belum puas sama semua hal itu, mereka juga punya metode tergila dengan anjing sebagai unit khususnya untuk gigitin alat kelaminnya pria-pria di sana. Selain itu ada juga penyiksaan mental seperti tahanan baru yang dilempar ke saluran pembuangan air selama berjam-jam ya guys. Dan walaupun sekarang penyiksaan seperti ini sudah jauh berkurang, masih ada laporan tentang tahanan yang dipukuli, hidup di sel kotor yang penuh kecoa, dan tidak diperlakukan dengan baik juga. Nomor 7. Pyatkov Prison. Polandia juga punya penjara khusus untuk penjahat paling ekstrim di Eropa sana loh. Semua tahanan di sini pokoknya diawasi 24 jam nonstop pakai kamera canggih deh. Para tahanan di sana juga sengaja dibuat terpisah dan jarang bertemu satu sama lain supaya tidak terjadi kekerasan antar geng atau peredaran narkoba di dalam penjara. Jangan heran yang punya klaustrofobia bisa kumat, ya orang ukuran selnya aja cuma 90 kali 180 cm doang. Selain gak banyak ruang gerak, tapi tahanan yang masuk sini juga dirantai tangan dan juga kakinya, lalu dipakaikan helm khusus yang bikin mereka tuh gak bisa melihat, mendengar, atau berbicara dengan jelas.
Jatuhnya jadi kayak penyiksaan mental dan juga fisik deh guys. Tapi menurut klaim mereka, hal ini dilakukan biar tahanannya tuh pada tunduk dan kapok berbuat kekerasan lagi ya. Namun gimana nih? Setuju gak sih kalian habis dengar metode gila seperti ini? Nomor 6. San Pedro Prison. Kondisi penuh seks juga terjadi di Bolivia ya guys, di mana San Pedro Prison ini harusnya kan cuma dirancang untuk 600 narapidana aja. Tapi dalam sejarahnya mereka tuh pernah menampung sampai 3.000 orang loh, di mana itu belum termasuk wanita yang melahirkan dan juga mengurus anaknya di dalam sana. Terus kalau ngomongin soal aturan, jujur aja di sini nggak ada yang ngawasin sama sekali sih. Jadi mereka berjalan gimana maunya narapidana itu, bahkan sampai kamar tahanan aja diperdagangkan untuk yang mau ngambil tempat strategis. Ya, mungkin kelihatannya kayak bebas banget nih ya. Tapi aslinya polisi tuh nggak peduli sama nasib mereka karena tugasnya cuma fokus menjaga area di luar penjara aja. Jadi kalau di dalam lapas ada yang memproduksi obat terlarang dan diedarkan secara bebas tuh ya udah nggak dipedulin lagi guys. Terus kalau udah kayak begitu, makanya nggak heran kalau orang-orang di sana jadi pada tergila-gila dan juga kecanduan kan? Terus ujung-ujungnya apa? Ya bakal meninggal akibat overdosis atau tereliminasi oleh alam karena meninggal akibat konflik antar tahanannya. Nomor 5. ADX Florence. Menangani kriminal berbahaya macam teroris dan pengebom ataupun macam kartel Meksiko El Chapo yang mengontrol peredaran obat serta aksi pembunuhan tentunya harus dikendalikan oleh sistem yang tegas, maka untuk itulah ADX Florence ini dihadirkan. Keamanannya tuh ketat banget ya guys, dimana selama 23 jam aja narapidananya tuh dikurung sendirian, itu pun masih diawasin oleh kamera pengintai. Jadi ya kalau mau macam-macam gak bakal ketahuan. Di luar pun udah ada banyak pagar pelindung dengan ditambah laser detektor pula untuk peringatan kalau ada aktivitas yang mencurigakan. Di luarnya lagi ada tembok tinggi yang dijaga sama kawat berduri serta sniper berpengalaman ya. Benar-benar benteng pertahanan yang paling sempurna deh teman-teman. Satu-satunya kesempatan mereka bisa berada di luar kamar tuh cuma untuk berolahraga selama 1 jam aja. Ya nggak jadi gila aja udah bagus banget kan? Nomor 4. Rikers Island. Orang-orang yang masuk ke dalam Rikers Island ini bisa dibilang udah langganan semua ya guys. Ya gimana? Enggak, orang 42%-nya melakukan kejahatan lagi kok sesaat setelah dilepaskan dari penjara. Sebenarnya bukan gara-gara nggak tegas ya, tapi emang yang masuk tuh udah pada gila semua. Di sini tingkat kejahatan bahkan gak kalah tinggi dibandingkan di luar. Banyak kasus orang meninggal karena ditikam oleh sesama tahanannya juga loh. Petugasnya sendiri aja sampai udah nyerah sama mereka dan seringkali ditinggal gitu aja tanpa pengawasan. Karena pilihannya tuh gini, kalian mau menjalankan tugas atau jadi samsak berjalan oleh para kriminal tersebut. Orang di tahun 2022 aja ada 1.500 kasus penyerangan yang terjadi kepada petugas dan juga pekerja di sana kok guys. Jadi gak heran ya kalau tempat ini disebut sebagai neraka, karena siapa aja ya bakal kena getahnya tanpa pandang bulu deh guys. Nomor 3. Satnaya Prison. Di mana-mana tuh penjara dibuat dengan tujuan membuat orang jahatnya jadi sadar ya. Tapi berbeda nih ya sama Satnaya Prison yang merupakan penjara militer dengan niatannya tuh untuk menahan orang-orang agar membusuk di dalam penjara. Banyak mantan tahanan di sana tuh pada bercerita bahwa begitu tiba di penjara ini, mereka langsung dipukuli dengan kabel, batang besi, atau sabuk khusus yang sangat sakit. Penyiksaan di penjara ini pokoknya sangat parah deh, mulai dari dipukuli, disetrum, disundut rokok, sampai tidak diberi makan dan juga minum. Masalah selanjutnya adalah tempat ini juga nggak bisa diakses oleh dunia luar, sehingga sebagian besar informasi sangat tertutup dan juga rahasia. Pokoknya kondisi di Satnaya Prison ini sangat buruk deh guys. Bahkan ada yang bilang nih penjara lain tuh akan terasa seperti surga jika dibandingkan dengan penjara ini loh. Nomor 2. Evin Prison. Evin Prison yang letaknya di Iran ini selama bertahun-tahun juga tertutup ke dunia luar ya.
Hal ini diduga karena ada banyak banget pelanggaran HAM ketahanan politik yang dimasukkan ke dalam sel tersebut. Bahkan kita nggak cuma lagi ngomongin penyiksaan fisik aja, tapi juga menyerang mental para tahanannya. Mereka juga punya ruangan serba putih yang disebut sebagai white torture, dan di sini tidak ada bayangan sama sekali. Saking kedapnya juga nih, sel itu pun bener-bener hening dan para penjaga akan memakai sepatu empuk khusus supaya nggak bikin suara berisik ya guys. Mungkin kelihatannya bukan masalah besar, tapi bertahun-tahun ditahan begini terus sih bisa sensori kita rusak juga loh. Perlahan-lahan kepercayaan diri jelas bakal menurun dan gak jarang juga yang mengalami halusinasi atau gangguan dalam berpikir. Bahkan kalau berhasil bebas pun biasanya nggak bisa balik normal lagi gara-gara efek hampa yang dirasakan itu bakal tetap ada dan terus tersiksa sepanjang hari. Nomor 1. Camp 14. Dan terakhir, Camp 14 ini sebenarnya punya nama Koreanya ya guys, yaitu Camp Pengasingan Kaechon. Tentu aja ini miliknya Korea Utara ya, dan dijadikan sebagai tempat untuk tahanan politik atau para pembangkang. Biasanya nggak cuma pelaku aja yang ditahan di sini, tapi garis keturunannya juga ikut dibawa supaya mereka menyesali perbuatannya. Masalahnya yang udah masuk ke sini, mau wanita ataupun anak-anak, udah pasti bakal melakukan kerja paksa untuk memenuhi kebutuhannya keluarga Kim Jong-un. Seumur hidupnya bakal terus bekerja tanpa henti deh, dan mereka juga nggak dikasih makanan layak sehingga mereka pada kelaparan. Gizi yang nggak cukup dan cuaca ekstrim ikut membuat kondisinya makin mencekam serta rentan terkena penyakit. Makanya dua penyebab kematian paling gede di sini tuh kalau nggak mati kelaparan, ya terserang penyakit. Mana tahanan juga suka disiksa lagi, dan apabila ketahuan melanggar aturan, mereka pun bakal ditembak di tempat hingga mati. Bayangin 200.000 tahanan harus begini terus dan nggak punya kebebasan kayak kita-kita guys. Pantas aja kan pada mau kabur dari sana? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.